Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas salat.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang dianggap dosa besar oleh agama Islam adalah mencaci dan mencela saudara seorang muslim. Mencaci dan memaki di dalam Islam adalah perkara yang sangat dilarang. Bahkan pelakunya bisa mengantarkan kepada kefasikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sesungguhnya mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Mencela seorang muslim adalah perkara yang besar, bukanlah dia perkara yang kecil saudaraku. Pelakunya terancam dengan kefasikan, menunjukkan bahwa mencela bukanlah perkara yang remeh di dalam Islam. Oleh karenanya hendaknya seorang muslim menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menahan dirinya agar jangan sampai ucapan ini menjurumuskan dia kepada kefasikan wal'iyadzubillah. Hendaknya setiap kita berilmu terlebih dahulu sebelum melontarkan setiap ucapan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Hendaklah seorang muslim berilmu dahulu sebelum berucap dan bertindak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang satu masalah yang sedang kita hadapi, satu problem yang sedang kita hadapi, hubungan antara kita dengan saudara kita terkadang terjadi keretakan. Namun bukan berarti masalah yang sedang kita hadapi membuat kita melakukan segala hal, mengucapkan segala perkataan, akan tetapi tetap didasari dengan ilmu. Tindakan yang harus kita keluarkan, setiap aksi yang kita lakukan, hendaknya semuanya dibangun di atas dalil agar dia tidak keluar dari batasan-batasan Islam. Jangan sampai ucapan yang dilontarkan olehnya justru membuat dia binasa, justru ucapannya membuat dia terjerumus dan jatuh ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam api neraka. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ketentuan agar setiap kita jangan saling mendengki, agar jangan saling membenci, karena salah satu indikasi celaan-celaan yang terlontar oleh seseorang itu semuanya karena kebencian dan itu semua karena kedengkian. Oleh karenanya setiap muslim hendaknya berusaha dan berjuang
bagaimana membersihkan hatinya, bagaimana membersihkan dirinya dari segala penyakit-penyakit yang mengantarkannya kepada pelanggaran-pelanggaran syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'd, wa fi riwayah wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian saling membenci satu dengan yang lainnya. Wala tahasadu, dan janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Jangan kalian saling membelakangi antara satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kebencian ini terkadang membuat seseorang melakukan sebuah tindakan yang keluar dari batasan syariat. Kebencian dan kedengkian terkadang membuat seseorang melontarkan perkataan-perkataan yang bisa membuatnya justru menjadi terancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mengkisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dengarkan hadis ini dengan seksama agar kita berhati-hati. Nabi SAW pernah bercerita, kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyaini. Dahulu ada dua orang yang saling bersaudara dari kalangan Bani Israel. Dahulu ada dua orang yang saling bersaudara dari kalangan Bani Israel. Fakana ahaduhuma yudhnibu wal akharu mujtahid. Yang pertama adalah orang yang sangat-sangat banyak melakukan perbuatan dosa, selalu bergelimang melakukan maksiat. Adapun yang satunya, yang kedua adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berbeda jauh, perbandingan yang sangat jauh. Mereka saling bersaudara, akan tetapi yang satunya bergelimang dengan perbuatan dosa dan maksiat, dan yang satunya lagi adalah orang yang sangat taat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang taat beribadah ini, kata Nabi SAW, fakana la yazal mujtahid yara al-akhar ala dhanbi faqul aqsir. Setiap kali saudaranya yang taat beribadah, yang rajin beribadah, yang sungguh-sungguh beribadah, setiap kali dia melihat saudaranya yang selalu melakukan perbuatan dosa, selalu diingatkan, aqsir, hendaklah engkau meninggalkan perbuatan dosa. Dia selalu memberikan nasihat. Dan begitulah berlalu setiap hari. Fawajadahu yawman ala dhanbin faqala lahu aqsir. Setiap hari dan berlalu, dia memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada saudaranya yang berbuat maksiat, tinggalkan, jauhi perbuatan maksiatmu, aqsir. Ternyata saudaranya yang selalu bergelimang dosa, dia merasa tertekan, dia merasa tidak suka diawasi, sehingga dia mengatakan, khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Biarkanlah aku seorang diri dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus untuk mengawasiku? Apakah engkau diutus oleh Allah untuk mengawasiku? Ternyata ucapan saudaranya ini membuat orang yang ahli ibadah murka. Orang yang taat beribadah ini, yang selalu memberikan nasihat, yang selalu memberikan peringatan ini, dia tidak bersabar, sehingga justru perlakuan saudaranya yang sering bermaksiat ini dan ucapannya membuat dia murka. Sehingga apa yang dia katakan, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, dia mengatakan sebuah perkataan yang membuat dia tergelincir, yang membuat dia jatuh ke dalam perkara yang sangat fatal. Dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Maka orang yang taat beribadah ini, dia mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal
tidak akan pernah memasukkanmu ke dalam surga. Allahu Akbar. Dia mengatakan itu kepada saudaranya yang berbuat maksiat, padahal dia tidak tahu hak seseorang masuk ke surga atau neraka adalah hak Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Tetapi dia mengatakan itu kepada saudaranya. Dia memvonis dan menuduh saudaranya yang berbuat maksiat, Allah tidak akan pernah memasukkanmu ke dalam surga. Bahkan dia mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqabadallahu arwahahuma, maka Allah pun mencabut kedua nyawa orang ini. Maka Allah kumpulkan keduanya, fajtama'a 'inda rabbil alamin. Allah kumpulkan keduanya dan Allah mengatakan kepada yang satu dan yang kedua, faqala li hadzal mujtahid akunta bi'aliman. Maka Allah mengatakan kepada Allah mengatakan kepada hambanya yang taat dan rajin beribadah, Allah mengatakan kepada, apakah engkau tahu sesuatu tentang ilmu denganku? Apakah engkau mengetahui ilmuku? Au kunta ala ma fi yadi qadiran? Apakah engkau menguasai kemampuanku? Apakah engkau bisa mengungguliku, memiliki ilmu yang lebih daripadaku? Subhanallah. Kemudian Allah mengatakan kepada orang yang selalu melakukan perbuatan dosa, wa qala lil mudhnib idhhab fadkhulil jannah bi rahmati. Allah mengatakan kepada orang yang melakukan dosa, masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku. Allah kembali mengatakan kepada orang yang rajin dan taat beribadah ini, Allah mengatakan udkhulin nar idhhab ilan nar. Masuklah engkau ke dalam api neraka. Masuklah engkau ke dalam api neraka. Subhanallah. Ternyata orang yang rajin beribadah, orang yang taat beribadah, namun karena ketergelincirannya, perkataan dan ucapannya yang memvonis dan menuduh saudaranya tidak layak mendapatkan ampunan Allah, tidak berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu membuat Allah murka kepadanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam api nerakanya. Karena ikhwatal iman, memutuskan dan memvonis seseorang apakah dia layak surga atau neraka, itu bukan hak manusia, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memvonis saudaranya, engkau adalah penghuni surga, engkau adalah penghuni neraka, berarti dia sedang melangkaui kehendak Allah, dia sedang melangkaui ilmu Allah, seakan-akan dia lebih berhak untuk memvonis dibandingkan Allah yang harus memutuskannya. Oleh karenanya ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini memberikan kita sebuah pelajaran, bahwasannya ketika kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan ketaatan, maka ingatlah, ketaatan ini bukan berarti membuat Anda selamat kalau seandainya Anda tidak melakukannya dengan ilmu. Ketika ketaatan yang Allah mudahkan kepada kita, namun justru kita merasa berbangga diri di atas itu, dan di atas itu kita merendahkan orang lain, bahkan kita menuduh orang lain melakukan perbuatan dosa seakan-akan dia adalah penghuni neraka, dan bisa jadi ucapan itu membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan hadis ini, beliau bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la takallam bi kalimatin au baqad dunyahu wa akhiratahu. Sungguh sebuah ucapan yang terlontar oleh seseorang, ternyata itu bisa membinasakan dunia dan akhiratnya. Ucapan yang keluar dari lisan, saudaraku, jangan pernah menganggap ini tidak memiliki pengaruh dampak yang besar. Tidak. Ucapan yang kita ucapkan ini ada hitungannya di sisi Allah. Setiap yang kita ucapkan, dia bisa mengantarkan kita ke surga atau mengantarkan kita ke neraka. Bahkan Nabi SAW mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasun nar al-ajwafan al-famu wal faraj. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka ada dua lubang, mulut dan kemaluan. Dua lubang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, al-famu wal faraj, mulut, kemudian faraj, kemaluan seseorang. Ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam api neraka, saudaraku yang dimuliakan Allah. Oleh karenanya, setiap kita hendaknya berhati-hati dari setiap ucapan yang kita lontarkan kepada saudara kita, kepada sesama kaum muslimin, kepada siapapun.
Karena setiap kalimat yang kita ucapkan semuanya ada hitung-hitungannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang melafazkan, mengucapkan sebuah perkataan, melainkan di situ ada malaikat yang selalu mengawasi dan mencatat. Ladaihi raqibun atid. Di sisinya ada malaikat yang selalu mengawasi. Di sisinya ada selalu malaikat yang mencatat. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita kerjakan tercatat dan tersusun rapih, terdata oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap kita hendaknya berhati-hati sebelum mengucapkan sebuah perkataan. Hendaklah dia berfikir terlebih dahulu, apakah ucapan yang dia katakan ini akan memberatkan timbangan kebaikan dia ataukah memberatkan timbangan keburukan dia. Dengan itu, seseorang akan menjadi yang selamat, menjadi orang yang akan selamat dan akan dijauhkan dari segala malapetaka di dunia dan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin, khatib berpesan untuk dirinya dan kaum muslimin agar selalu mempersiapkan persiapan bekal sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada bekal yang terbaik yang bisa kita bawa menghadap Allah Azza wa Jal melainkan berbekal dengan ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah berbekal dengan ketakwaan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang mesti dihindari oleh seorang muslim adalah menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan keji, memfitnah saudaranya dengan fitnah-fitnah dan tuduhan yang tidak benar. Bahkan terkadang seorang muslim menganggap enteng menuduh saudaranya, ya kafir, wahai kafir. Seringkali dia mengatakan kepada saudaranya yang muslim hanya karena perbuatan maksiat, dia mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir. Subhanallah. Ternyata ucapan ini, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, adalah perbuatan yang ceroboh, perbuatan yang sangat ceroboh. Dan penyakit ini seringkali terjadi di tengah sebahagian kaum muslimin. Tahukah kita apa akibatnya? Tahukah kita apa konsekuensinya ketika kita mengatakan kepada saudara kita, wahai kafir, padahal dia seorang muslim? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dengarkan, Nabi SAW mengatakan, la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, dan jangan pula dia menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, karena tuduhan itu bisa saja kembali kepada dirinya sendiri jika orang yang dia tuduh tidak ada pada dirinya sebagaimana yang dia tuduhkan. Subhanallah. Ketika dia mengatakan kepada saudaranya, wahai fasik, hanya karena saudaranya jatuh dalam perbuatan maksiat, langsung dia vonis, langsung dia tuduh dengan tuduhan yang sangat berat akibatnya. Dia mengatakan, wahai fasik. Subhanallah. Lebih parah daripada itu, dia mengatakan, ya kafir, wahai kafir. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang khawarij yang menggampangkan masalah mengkafirkan kaum muslimin. Nabi ternyata alaihi salatu wassalam memberikan sebuah catatan. Perbuatan ini bisa berakibat tuduhan itu kembali kepada yang melontarkan fitnah dan tuduhan itu. Akan kembali tuduhan itu kepada dirinya kalau seandainya tuduhan yang dia lontarkan kepada saudaranya tidaklah benar. Dan hadis yang senada maknanya sangatlah banyak. Di antaranya juga Nabi SAW mengatakan, ayyuma rajulin
qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka bisa jadi tuduhan itu kembali kepada salah satu di antara keduanya. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jangan pernah menganggap enteng setiap ucapan yang kita lontarkan kepada saudara kita, ma'asyar muslimin. Boleh jadi tuduhan yang kita lontarkan kepada saudara kita ternyata itu tuduhan yang lebih pantas untuk kita. Terkadang kita menuduh orang lain dengan tuduhan buruk, dengan tuduhan keji, padahal kita jauh lebih buruk dibandingkan orang yang kita tuduh. Tetapi Allah yang menutupi aib kita. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga orang lain tidak mengetahui keburukan kita, orang lain tidak mengetahui cacatnya buruk kita ini. Oleh karenanya hendaknya justru seorang muslim menutupi aib saudaranya, bukan malah menebarkan aib saudaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya kelak pada hari kiamat. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain, karena kita dengan muslim yang lain adalah saling bersaudara. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kita selama ini memiliki kebiasaan lisan yang keji, lisan yang kotor, selalu mengucapkan perkataan yang menyakiti saudara kita, hendaklah dia bermohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah dia meminta kepada Allah agar lisannya lisan yang selalu mengucapkan hal-hal yang diridhai oleh Allah, bukan justru perkataan yang bisa menyeret dia ke dalam api neraka. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada sahabatnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'ad bin Jabal pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amu akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita bisa terancam hanya sebatas karena ucapan yang kita lontarkan? Ya Rasulullah, apakah kita bisa terancam dengan perkataan yang kita ucapkan? Nabi SAW mengatakan, thakilaka ummuka ya Mu'ad. Celaka engkau wahai Mu'ad. Betapa banyaknya manusia yang terjerumus masuk ke dalam api neraka, tidak lain dan tidak bukan karena hasil ucapannya sendiri. Jangan kau menganggap enteng ucapan ini, ma'asyar muslimin. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya meminta kepada Allah Azza wa Jal agar dia diberikan oleh Allah bimbingan bagaimana dia mengucapkan perkataan yang baik, bagaimana melakukan perbuatan yang baik, dan dia berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami ini. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari buruknya jiwa ini. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena setiap jiwa seringkali mengajak kita kepada keburukan. Kalaulah bukan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka lisan kita adalah lisan yang liar, lisan kita adalah lisan yang tajam, lisan kita adalah lisan yang mematikan, lisan yang bisa menularkan racun, yang bisa membuat dia masuk ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari segala keburukan, dari kejahatan lisan, kejahatan anggota tubuh kita yang lainnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita agar berjalan di atas hidayah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awati qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها
أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ولاة أمورنا بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم على البر والتقوى واجعل بطانتهم صالحين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا ورسلا صافا ركعة صراف. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ورسلا صراف ركعة صراف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum